Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama hormati Bapak Kepala Kantor Ageng Bojonegoro beserta seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Ageng Bojonegoro, yang saya hormati seluruh karyawan-karyawati pada Kantor Ageng Bojonegoro, wabil khusus kepada jamaah sholat zuhur yang saat ini di tempat ini. Semoga rahmat Allah selalu bersama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita diciptakan dan hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah, itu tentu adalah nikmat yang luar biasa yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin patut selalu kita sampaikan, patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan syukur itu semoga Allah ridho kepada kita. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Semoga termasuk umatnya yang selalu bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan semoga termasuk umatnya yang beruntung mendapatkan syafaatnya dan beruntung masuk surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, tidak terasa kita ini sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini hari Rabu, dan kita nanti Kementerian Agama di Badan Hisab Ru'yat insyaallah akan melaksanakan Ru'yatul Hilal pada hari Jumat sore, tepatnya tempat di Bukit Wonocolo Kedewan di rumah singgasana. Hadir pada besok acara Ru'yatul Hilal ada dari Kementerian Agama, dari pemerintah kabupaten, dan juga para tokoh, para organisasi dan akademisi, semuanya berkumpul. Kalau dari teman-teman mau ikut menyaksikan di sana, kami persilahkan untuk bisa berangkat ke sana. Insya Allah ada pengalaman yang luar biasa yang akan panjenengan peroleh ketika nanti bisa bersama-sama Ru'yatul Hilal. Dan insya Allah, sekedar informasi bahwa ketinggian hilal besok itu sudah 4 derajat ya, 3,5 derajat, hampir 4 derajat ya. Sehingga secara ilmu itu sudah di atas ufuk, sudah masuk ke bulan berikutnya. Untuk hari Sabtunya itu sudah masuk tanggal 1, secara ilmu falak begitu. Tetapi kalau kita ru'yat, ini akan sulit untuk diru'yat. Kenapa? Satu, karena cuaca yang seperti ini, mendung. Yang kedua, dari sisi jarak antara bumi dan bulan, atau kalau dalam ilmu namanya sudut elongasi, jarak antara piringan bumi dan bulan ini sangat dekat, sekitar 2 derajat sampai 4 derajat ya. Sehingga akan sulit untuk diru'yat, karena menurut kesepakatan dari para ahli astronomi, sudut elongasi yang bisa dilihat itu 6,4 derajat. Itu jaraknya itu ya. Kita ini tidak sampai di bawah itu, sehingga sinar matahari yang terang benderang itu akan membuat silau orang yang melihat kalau berdempetan dengan bulan. Makanya ya sangat sulit ini. Besok kalau mau ru'yat ini sangat sulit. Tapi secara teori, karena sudah di atas ufuk, bisa diru'yat. Hanya saja akan sangat sulit.
Nah, kemungkinan kalau berdasarkan ilmu ya Sabtu atau tanggal 1 Maret itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Kita tunggu hasil sidang sidang isbat Ru'yatul Hilal oleh Bapak Menteri Agama. Insya Allah akan diumumkan pada malam Sabtunya. Bapak yang saya hormati, hari ini sebelum Ramadan ini kita masuki hadis yang ke-6 ya. An Abi Abdul Nu'man bin Bashir radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Dari sahabat Abi Abdul Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas, wa bainahuma umurum mutasyabihat, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mutasyabihat, yang sama, la ya'lamuhunna katsirun nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi, barang siapa yang menjaga dari perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia masuk ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang menggembala di sekitar tempat larangan, yushiku ayyarta'a fihi, yang sangat dikhawatirkan atau hampir-hampir sangat dekat sekali itu gembalanya itu akan makan tanam-tanaman di tempat yang terlarang itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ingatlah bahwa setiap raja itu punya larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu, dan sesungguhnya larangan Allah itu adalah yang diharamkannya, barang-barang keharamnya. Ala wa innal jasada mudghah, dan ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhal jasad, apabila daging itu baik, maka jasad kullu, semua jasadnya itu baik. Wa idza fasadat, dan apabila mudghahnya itu buruk, fasadal jasadu kulluhu, maka jasadnya semuanya juga buruk. Ala, ingatlah, wahya al-qalbu, yang dikatakan sebagai mudghah atau segumpal daging itu adalah al-qalbu atau hati. Masyaallah muslimin, jamaah salat zuhur kantor agama Jonegoro, bahwa ini hadis ini sangat mudah dipahami, tapi sulit untuk dijalani. Jadi al halalu bayyinun wal haram bayyinun, perkara yang halal itu ya jelas, perkara yang haram itu ya jelas. Halal semua orang tahu, kalau misalnya makan rezeki halal ya halal. Apa yang halal sangat jelas. Begitu pula yang haram pun jelas. Misalnya makan barang-barang yang tidak benar, makan babi, makan bangkai, makan yang diharamkan oleh Allah, atau mungkin dari cara pendapatannya, dari pencurian dapat, itu haram. Itu semua orang tahu, jelas gitu ya. Cuma di antara haram dan halal ini ada perkara-perkara yang samar-samar, antaranya subhat dan antaranya halal dan haram atau mutasyabihat ya. Nah, inilah yang kadang-kadang kebanyakan orang tidak tahu, dan biasanya juga ini gak patut jelas haramnya, yo disikat aja, katakan begitu ya. Nah, kapan lagi dapat gitu, katanya nyari yang
halal, yang haram aja sulit, apalagi nyari yang halal atau yang bisa. Mumpung ada yang gratis-gratisan gitu, ya diambil saja gitu. Ini yang terjadi banyak seperti itu di dalam kehidupan kita. Tetapi diingatkan oleh baginda Nabi, barang siapa yang menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan membersihkan kehormatannya. Ya. Sebaiknya memang harus dihindari. Ya. Sesuatu yang tandanya bahwa sesuatu yang haram, ya haram. Kalau halal itu di dalam hati itu kita ini makan itu enak saja, nyaman saja, tidak ada rasa was-was, tidak ada merasa berdosa kalau itu halal. Ya. Tetapi kalau yang haram itu di dalam hati kita, di dalam perasaan kita makan yang haram, ini jelas mengganggu pada kita. Ada rasa merasa berdosa dan merasa tidak nyaman gitu. Nah, kecuali orang yang memang sudah tiap harinya makan haram, ya mungkin sudah kebal ya. Tetapi bagi orang-orang yang masih tidak banyak makan yang haram, makan sedikit saja itu was-was gitu ya. Gitu. Jadi kasih orang yang tidak ikhlas, kemungkinan dikembalikan aja daripada tidak ikhlas, kan begitu gitu ya. Tapi yang syubhat-syubhat inilah kadang-kadang kita ini tidak tahu. Maka untuk yang syubhat, yang merasa kita ini masih bimbang, ini halal atau haram, ini dari mana ini pendapat ini, gitu kok bisa dapat inilah, ini seperti itu, sebaiknya dihindari. Karena kata Nabi, barang siapa yang menjaga dari perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan ketika orang jatuh ke dalam perkara syubhat itu seperti orang mengembala, diibaratkan seperti orang menggembala kambing di sekitar tempat larangan. Maka akan sangat khawatir atau sangat dimungkinkan sekali gembalanya itu akan makan tanaman yang haram, yang dilarang itu gitu ya. Nah, maka sebaiknya ya dihindari supaya tidak jatuh ke dalam perkara yang haram. Masyaallah muslim rahimakumullah, diingatkan oleh Nabi bahwa inna fil jasadi mudghatun idza sulqat sulhal jasad, bahwa di dalam jasad ini ada mudghah, ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, hati kita bagus, maka seluruh jasad kita juga bagus. Dan apabila hati kita itu tidak baik, penuh dengki, penuh iri, penuh dendam, atau mungkin banyak sifat-sifat yang tidak baik, ya seperti takabur, seperti riya dan lain-lain, itu yang seperti itu, maka jasadnya juga termasuk akan menjadi jasad yang tidak baik. Ala wahya al-qalbu, ingatlah bahwa daging yang disebutkan Nabi itu adalah hati. Bahkan di dalam penelitian, penyakit-penyakit jasmani itu juga berhubungan erat dengan penyakit fisik, penyakit rohani gitu ya, penyakit hati. Ketika orang itu mudah marah, orang itu mudah tersinggung dan lain-lain, itu biasanya juga berefek kepada kesehatan jasmani. Ketika orang itu pendendam, ketika orang itu tidak mudah untuk memaafkan, ini juga berdampak kepada kesehatan. Ada yang mudah sesak napas, ada yang ya penyakit-penyakit seperti tinggi asam urat, darah tinggi, macam-macam, rata-rata penyakit dalam. Nah, maka dengan kita memperbaiki hati kita, sifat-sifat kita ditanamkan yang baik-baik ke dalam hati kita, maka secara paralel hati kita bagus, hati kita baik, sehat, maka jasad kita juga baik, jasad kita juga sehat. Itulah sedikit dari cuplikan hadis ini. Semoga hadis ini bisa kita ingat-ingat untuk kita berdomani,
karena hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya betul-betul hadis ini berasal dari Rasulullah SAW. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.